Baiklah, acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam bugar untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar Ramadan Fit tahun 2025 presented by Happy Fit by Ali Abdul Hakim berkolaborasi dengan The Iron Girls. Senang sekali pada malam hari ini saya dapat membersamai ataupun memoderatori acara pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Asep Saifullah, bertugas sebagai moderator webinar pada malam hari ini. Kakak-kakak semua yang saya hormati, acara spesial pada malam hari ini dapat terselenggara atas kerjasama antara Happy Fit dan The Iron Girls yang merupakan sebuah komunitas praktisi kebugaran muslimah binaan Happy Fit, Coach Ali dan tim. Dan pada kesempatan malam hari ini Happy Fit mengusung tema dan penawaran yang sangat menarik. Jadi pastikan kepada teman-teman semua, kakak-kakak semua yang hadir untuk menyimak dari awal hingga akhir sehingga nanti akan ada penawaran yang menarik begitu ya dari Happy Fit dan Coach Ali Abdul Hakim. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya selaku moderator membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu penyampaian materi oleh Coach Ali Abdul Hakim, lalu yang ketiga ada sesi tanya jawab bagi peserta yang mau bertanya, dipersilahkan nanti akan ada 2 termin jika waktu memungkinkan. Lalu di sesi selanjutnya ada sebuah penawaran yang spesial berupa individual fitness plan atau program kebugaran selama 30 hari, yaitu selama bulan suci Ramadan yang akan dibersamai oleh Coach Ali Abdul Hakim. Adapun syarat dan ketentuannya nanti akan disampaikan di bagian akhir webinar pada malam hari ini. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwasanya tema webinar pada malam hari ini mengusung tema yang sangat menarik. Temanya adalah Ramadan Fit, siapa mau. Nah, mengapa tema webinar pada malam hari ini cukup menarik? Ya, tentu saja sebagai seorang muslim dan muslimah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan penting bagi kita untuk tetap fit, untuk tetap sehat dan bugar selama menjalani ibadah puasa tersebut. Oleh karena itu, tubuh tidak hanya memerlukan asupan makanan yang bergizi, tapi juga tubuh memerlukan aktivitas olahraga yang diperlukan. Sehingga apa saja sih santapan makanan atau olahraga apa saja yang dapat menunjang kesehatan dan kebugaran kita selama menjalankan ibadah puasa. Untuk itu pada malam hari ini kita akan dibersamai oleh Coach Ali Abdul Hakim. Namun di samping itu tentu saja olahraga akhir-akhir ini sudah menjadi semacam tren gaya hidup begitu ya. Mungkin ada kakak-kakak di sini yang sudah aktif jogging, lari begitu ya, dan olahraga lainnya. Tapi apakah sudah memahami esensi dari olahraga tersebut? Sehingga jangan-jangan olahraga yang selama ini kita rutinkan terdapat dampak negatif atau buruk terhadap kondisi tubuh kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap menjaga kebugaran dan kesehatan selama bulan suci Ramadan. Untuk itu, pada malam hari ini kita akan dibersamai sekali lagi oleh pembicara yang sangat handal, yaitu Coach Ali Abdul Hakim pada malam hari ini. Sebelum acara kita mulai, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibuka acara dengan mengucapkan ataupun melafalkan lafaz basmalah menambah kelancaran dan kehikmatan acara ini dari awal hingga akhir. Dan sekali lagi diharapkan kepada kakak-kakak semua yang hadir, yang sudah hadir sebanyak 32 partisipan yang sudah hadir untuk mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan mikrofonnya agar Coach Ali ketika menyampaikan materinya tidak terjadi gangguan dan lain sebagainya. Untuk itu, izinkan saya sebelum mempersilahkan Coach Ali untuk menyampaikan materinya,
boleh minta tolong panitia untuk menampilkan CV ataupun kurikulum vitae dari beliau yaitu Coach Ali Abdul Hakim. Baik, sambil menunggu panitia untuk menyiapkan CV-nya, mungkin di sini ada peserta dari luar Jogja, bisa di absensi atau presensi silahkan untuk mengetik nama dan asal kota, gitu ya. Kita sapa-sapa, saling mengenal. Nanti barangkali ada yang satu kota dan punya hobi yang sama di jogging ataupun di gym, mungkin nanti bisa gitu ya. Yang muslimah mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan The Iron Girls ya, binaannya Coach Ali, atau nanti juga bisa ikut program Happy Fit gitu ya. Satu kota, satu komunitas dan punya hobi yang sama di olahraga. Nah, nanti bisa diikuti program ataupun training apa saja yang ada dalam program Happy Fit ini. Selain itu juga teman-teman yang sudah hadir nanti bisa disiapkan pertanyaan-pertanyaan apa saja gitu ya yang menarik sesuai dengan usia barangkali, karena tentu saja olahraga anak muda dengan Bapak Ibu yang sudah mungkin di atas 40 atau 50 tahun, porsi ataupun sistem tubuhnya berbeda dengan anak muda, sehingga perlu dipersiapkan olahraga yang sehat dan bugar untuk tubuh kita masing-masing. Ataupun bagi ibu-ibu mungkin yang sudah berkeluarga, yang tidak sempat jogging tiap pagi atau sore hari, mungkin ada olahraga yang cukup bermanfaat gitu ya, yang bisa dilakukan sambil memasak atau sambil mempersiapkan nanti buka puasa. Ada menu olahraga yang bisa ditanyakan kepada Coach Ali, karena beliau di samping sebagai seorang trainer olahraga, beliau juga memiliki keahlian lainnya, tentu saja sebagai trainer di bagian eh, anatomi tubuh gitu ya, yaitu ilmu FAL. Oleh karena itu nanti bisa ditanyakan gitu ya, kira-kira umur saya segini, lalu berat badan saya segini, kira-kira apa ya coach olahraga yang cocok untuk saya yang bisa dilakukan di bulan suci Ramadan. Jangan sampai tubuh yang sudah kita jaga gitu ya selama bulan suci Ramadan ataupun selama sebelum puasa malah rusak ataupun malah malas lagi untuk berolahraga karena alasannya pengen fokus ibadah. Tentu saja ibadah oke, olahraga juga oke, tetap semangat gitu ya. Baik, sudah tampil profil ataupun kurikulum vitae dari narasumber kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih Kak Fani. Izin off kamera, tempat saya hujan, sinyalnya kurang maksimal. Terima kasih Kak Fani, mudah-mudahan tidak mengurangi keseruan acara pada malam hari ini Ge, untuk tetap mendengarkan, menyimak, sekaligus mencatat poin-poin penting apa saja yang disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Baik, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Coach Ali Abdul Hakim. Nama lengkap beliau Ali Abdul Hakim. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas UNY, jurusan Ilmu Keolahragaan FIK UNY. Beliau juga telah tersertifikat sebagai personal trainer di Rai Institute. Beliau juga merupakan seorang ahli ilmu FAL olahraga kebugaran, IFO Fit. Beliau juga merupakan seorang pelatih kondisi fisik tingkat dasar level 1 nasional. Selain itu, beliau juga seorang anggota tim kepelatihan atlet balap sepeda isi Bantul. Beliau bisa dihubungi di nomor WhatsApp, silahkan dicatat 0813 2843 2525. Sekali lagi, nomor yang bisa dihubungi yaitu 0813 2843 2525 atau melalui admin Happy Fit by Ali Abdul Hakim di 0812 2658 2678. Baik, tanpa berlama-lama lagi, sebelum saya persilahkan Coach Ali untuk menyampaikan materinya, selamat malam Coach Ali, apa sudah ada di ruangan Zoom? Cek cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Kak Ali, Coach Ali, sebelum
menyampaikan materinya. Bisa disapa-sapa dulu Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua, rekan-rekan yang telah bergabung pada Zoom meeting kali ini. Sebelum saya izin melanjutkan, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Kak Coach Ali pada malam hari ini. Sepertinya sudah siap menyampaikan, sudah semangat juga ya Kak Ali. Baik, nanti Iya. mungkin bisa disampaikan hal apa saja tentu saja yang harus dipersiapkan untuk bulan suci Ramadan kemarin terkait dengan olahraga, dengan kebugaran tubuh, begitu ya. Mengingat mungkin di sini pesertanya juga banyak dari kalangan ya, ada dari umur 20-an, 30-an, 40-an sampai mungkin 60-an gitu ya. Mudah-mudahan tetap fit. Oke, karena Coach Ali sudah hadir dan sudah siap untuk menyampaikan materinya, langsung saja kepada Coach Ali kami persilahkan. Apakah sudah terlihat? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebugaran sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul ya dalam rangka mempersiapkan Ramadan gitu. Nah, kali ini mungkin temanya agak sedikit berbeda dari kegiatan-kegiatan yang lain. Kita ingin coba mengulik ya sebenarnya apa Ramadan dari segi kebugaran gitu ya. Dari seberapa apa perlukah sebenarnya kita mempersiapkan apa Ramadan itu dari segi fisik gitu ya. Apa pengaruhnya apa Ramadan terhadap kondisi fisik kita juga gitu ya. Bagaimana nanti kita mempersiapkannya dan seperti apa nanti ketika di bulan Ramadan sebaiknya kita berolahraganya gitu ya. Karena mungkin yang kebanyakan yang ikut di sini juga senang berolahraga, sepertinya juga sudah aktif berolahraga ya. Ini seperti ada klub Iron Grill ya, ini Iron Grill. Apa yang telah apa memprakarsai agenda pada malam hari ini. Ini sangat luar biasa. Saya sebenarnya dipaksa ya untuk bikin agenda ini oleh teman-teman. Ayo kapan kita persiapkan di bulan Ramadan gitu ya. Maka dari itu tujuan dari agenda malam hari ini sebenarnya lebih kepada sejauh mana sih kita perlu nanti ya di bulan Ramadan itu berolahraga gitu. Apa sih sebenarnya tujuan yang perlu kita capai dalam konteks kebugaran di dalam bulan suci Ramadan. Sedikit ini tadi udah dijelaskan oleh Kang Asep ya. Nah, sebenarnya kalau dari Ramadan itu sendiri ya, mungkin teman-teman juga sudah paham ya bahwasanya di bulan Ramadan ini kita umat muslim itu diwajibkan untuk melaksanakan puasa selama 30 hari kurang lebih ya. Bagi yang telah balik dan akil untuk menahan dari minum, dari makan, terus kemudian berhubungan seksual mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Nah, kebetulan kita tinggalnya di Indonesia gitu ya, yang kurang lebih durasi puasanya itu berapa jam ya? Sekitar 14 ya, 14-15 jam. Kita setengah 5 sampai dengan jam 6. Ya kurang lebih sekitar 14 jam mungkin kita puasa. Tapi bagi negara-negara yang mungkin tidak dekat dengan garis khatulistiwa atau jauh ya, yang negara-negara yang punya 4 musim, durasi puasanya ini bisa bermacam-macam. Ada yang lebih pendek daripada kita, bisa mungkin sekitar 8 jam atau bahkan
sampai di atas 15, 16, 17 atau 18 jam gitu ya. Jadi waktu puasanya sangat panjang. Nah, ini juga nanti sebenarnya akan berbeda juga gitu ya konteksnya. Tapi karena kita di Indonesia setiap tahun bulan bulan puasa yang kita alami itu relatif sama. Oke. Sedikit untuk gambaran ya, apa sih sebenarnya yang terjadi saat kita berpuasa gitu ya. Nah, saat tubuh kita berada dalam keadaan tidak makan untuk waktu yang cukup lama gitu ya, di atas 12 jam mungkin ya, maka kadar gula di dalam darah itu akan turun. Ya, sebenarnya mulai 4 jam itu udah mulai turun gitu ya. Apalagi kalau sampai durasi yang sangat lama seperti saat berpuasa, maka nanti akan gula darah yang turun ini juga nanti akan mengakibatkan hormon insulin di dalam tubuh kita juga ikut turun. Nah, yang menarik ternyata saat hormon insulin kita itu turun, eh, tubuh untuk kemudian saat kadar gula di dalam darah turun, maka dia akan coba untuk kemudian mengambil sumber energi dari tempat yang lain. Nah, ini ada pertama mungkin ngambil dari lemak lagi, mohon maaf, dari glikogen yang ada di hati, terus kemudian ada di otot, terus kemudian ada di jaringan lemak. Nah, makanya kalau teman-teman ikutin tren mungkin ya, tren tentang intermittent fasting gitu ya, IF. Nah, sebenarnya konsep yang diambil IF adalah bagaimana sebenarnya memperpanjang durasi tubuh untuk tidak mendapatkan cadangan makanan gitu ya. Mohon maaf, tidak memasukkan karbohidrat atau makanan sehingga hormon insulin tidak naik dan terjadi pembakaran yang lebih efektif untuk membakar lemak. Nah, tapi sebenarnya tujuan kita berpuasa bukan ini gitu ya. Nah, ini cuma sekedar gambaran saja. Maka dari itu semakin lama biasanya eh, apa eh, penggunaan tadi ya sumber energi kita kan dari glukosa tubuh kita ya, yang kita gunakan sebagai energi gerak. Nah, kalau misalkan tadi kadar gula di dalam darah turun, hormon insulin turun, sehingga cadangan energi akan diambil dari sumber yang lain. Nah, ini nanti juga akan menyebabkan juga kenapa kemudian ketika kita berpuasa disarankan misalkan mengkonsumsi karbohidrat dengan eh, karbohidrat kompleks gitu ya, yang dia dicernanya lebih lama. Kemudian meningkatkan konsumsi protein dan lemak gitu ya saat berpuasa. Ini lemak, wah langsung dengar, oh boleh gorengan gitu ya. Enggak ya. Maksudnya lemak itu dari seperti misalkan kacang-kacangan gitu ya, itu juga ada lemak gitu ya. Dari protein-protein hewani itu juga mengandung lemak. Sehingga proses pembongkaran tadi ya karbohidrat itu nggak langsung nyerangnya ke cadangan sumber karbohidrat yang nanti dipecah dari protein yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini sedikit saja ya tujuan apa sih sebenarnya tujuan kita menjadi kuat atau menjadi bugar gitu ya. Nah, sebenarnya tujuan kita untuk menjadi kuat atau bugar itu yang pertama ya seorang individu muslim itu harus memiliki fisik yang kuat untuk menjalankan misi beribadah dan berdakwah. Kemudian menjaga fisik yang kuat adalah bentuk syukur terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa gitu ya. Kita pahami gitu ya, luar biasanya tubuh kita ini kalau salah satunya saja hilang gitu ya, kenikmatan dari tubuh kita, misalkan ya nikmat mata kita gitu ya, nikmat hidung kita, telinga kita, salah satunya saja diambil, niscaya kita akan merasa seolah-olah seluruh kenikmatan yang ada di dunia ini telah dicabut gitu ya. Waduh, lebay gitu ya. Agak lebay nih Mas Asep. Nah, kemudian dengan fisik yang kuat, kita dapat memaksimalkan segala potensi akal dan ruhiyah. Yang keempat adalah Allah memerintahkan umat untuk menyiapkan segala kemampuan dan juga segala potensi yang kita miliki. Ya jangan sampai sih gini, apalagi seorang muslim, kita punya potensi kebaikan yang bisa kita lakukan, tapi semua itu terbatas oleh fisik. Kita mau melakukan aktivitas kebaikan gitu ya, misalkan pengen mengunjungi atau di sini misalkan ada yang berprofesi sebagai ustadz seperti Ustadz Asep. Nah, ini safari dakwah.
ke daerah yang jauh terpencil gitu ya. Nah, kalau kemudian fisiknya tidak kuat gitu ya, baru mengunjungi satu kota misalkan, berjalan jarak 30 kilometer mengendarakan kendaraan umum, langsung kemudian besoknya badan kurang kurang fit. Akhirnya perjalanan dakwahnya bisa terganggu. Dan eh, dan ini berarti sebenarnya ya tujuan kita sebagai seorang muslim atau muslim ataupun secara umum gitu ya, sebenarnya kita menjaga kebugaran itu sebagai sarana, bukan olahraga ini menjadi sarana untuk kita bisa berbuat kebaikan yang jauh lebih banyak atau berbuat manfaat yang sebanyak-banyak mungkin. Jadi bukan sebagai tujuan akhir gitu ya. Jadi wah pokoknya gini ya, semua akhirnya seluruh urusan kita tiadakan, kita hilangkan demi mencapai kualitas fisik yang prima gitu ya. Nah, itu disebut sebagai olahraga sebagai tujuannya sebagai prestasi. Nah, sedangkan kita kalau olahraga sebagai sarana untuk mencapai tadi ya kebugaran yang ingin kita inginkan atau kesehatan itu adalah tujuan olahraganya adalah untuk sebagai kesehatan atau sebagai sarana. Tapi kalau olahraga sebagai tujuan berarti targetnya adalah menjadi atlet. Nah, nanti beda karena karakteristiknya nanti akan berbeda. Bahkan nanti ini juga akan mempengaruhi olahraga di dalam bulan puasanya pun juga akan berbeda. Oke. Nah, tubuh kita ini sangat menarik. Tubuh yang Allah karuniai ini sangat menarik gitu ya. Saya sangat ya masih terkesan mungkin ini kalau yang sudah sering ngobrol dengan saya atau ketemu saya mesti tahu ya apa tentang apa ayat ini yang sering saya apa kutip gitu ya. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu gitu ya. Lalu menjadikan tubuhmu, susunan tubuhmu itu seimbang. Nah, ini menarik sekali atau dalam istilah kesehatan disebut sebagai homeostasis gitu ya. Upaya tubuh mempertahankan kondisinya, kondisi tubuhnya selalu dalam kondisi yang seimbang. Tadi ya, seperti misalkan dalam kondisi puasa ada perubahan jam makan, ada perubahan pola istirahat, pola tidur gitu ya. Karena aktivitas di malam harinya bertambah, maka tubuh itu juga akan kemudian menyesuaikan tadi ya. Misalkan kita juga gini, kalau kita sehari sebelumnya itu begadang gitu ya, banyak mengerjakan tugas, mesti hari setelahnya itu tubuh merespon dengan rasa ngantuk gitu ya. Dikasih rasa ngantuk, rasanya pengen tidur terus gitu ya. Nah, puasa kok rasanya agak lemas ya, emang karena tubuh itu berusaha untuk menyimpan energi. Nah, sama halnya banyak di tubuh kita ini luar biasanya begitu. Makanya kalau tubuh ini tidak kita gerakkan, tidak kita aktif bergerak gitu ya, sunatullahnya dia akan menjadi lemah. Tadi karena proses lemah ini sebenarnya bukan karena apa-apa ya, karena kita dianggap oh nggak butuh tubuh yang kuat gitu ya. Karena tubuh yang kuat itu energinya lebih boros gitu ya, butuh kalori yang lebih banyak. Sehingga kalau tubuhnya jarang dipakai, maka kekuatan tubuhnya akan dikurangi. Nah, ini luar biasanya tubuh kita bisa melakukan penyesuaian gitu, efisiensi. Efisiensi energi itu akan dilakukan. Contohnya lagi ketika kita sedang berkeringat gitu ya, ketika kita kepanasan, mekanisme yang dilakukan oleh tubuh adalah melakukan mengeluarkan keringat gitu ya. Keringat ini dikeluarkan untuk membuang panas ya gitu, atau disebut sebagai proses evaporasi pembuangan panas melalui keringat yang menguap. Itu mekanismenya ya, yaitu salah satu kadang-kadang keringat itu kita jadikan indikator kalau sudah olahraga gitu ya. Kalau udah keringat berarti udah olahraga. Padahal sebenarnya keringat ini bukan menjadi indikator dari olahraga. Ya Mas Asep ya. Karena kalau kita diem aja di tempat yang panas gitu ya, ya insya Allah udah keringetan. Makan soto gitu ya, wah keringetan. Terus kita anggap wah ini udah bakar lemak nih gitu ya. Makan sotonya 300, oh keringetannya kayaknya banyak nih, kayaknya udah impas gitu. Jadi kita ngerasa bisa makan lebih banyak gitu ya. Kadang-kadang begitu yang sering saya temukan gitu ya. Oh, udah keringetan sudah olahraga. Padahal indikator olahraga bukan itu. Tapi keringat itu adalah bentuk mekanisme menyeimbangkan suhu tubuh. Itulah gambarannya. Nah, luar biasanya Allah menciptakan tubuh kita, dia bisa selalu berupaya menjaga tubuh dalam kondisi yang seimbang dalam segala aspek seperti itu ya. Nah, ini menariknya.
Nah, ada tiga aspek komponen yang mempengaruhi kebugaran. Yang pertama adalah olahraga, kemudian nutrisi, dan yang ketiga adalah istirahat. Untuk agar tetap bisa tubuh ini menjadi seimbang gitu ya. Kita butuh olahraga sebagai stresor atau beban yang dibutuhkan oleh tubuh agar kita bisa apa ya tadi ya. Kalau tubuh itu dirangsang dengan suatu beban, maka dia akan beradaptasi menjadi lebih kuat. Jadi olahraga itu sebenarnya adalah stresor untuk merangsang tubuh agar dia bisa beradaptasi. Sedangkan proses adaptasinya itu sebenarnya dilakukan saat kita sedang beristirahat. Nah ini ya seringkali jadi mispersepsi bahwa saja yang membuat kita menjadi kuat itu adalah olahraga. Padahal tadi sebenarnya olahraga adalah bentuk stresor rangsangan agar tubuh melakukan adaptasi. Tapi adaptasinya sendiri sebenarnya terjadi saat kita melakukan istirahat, tidur gitu ya. Terus kemudian santai-santai. Nah itulah disebut sebagai istirahat. Nah, istirahat ini dia nggak bisa berdiri sendiri, tapi dia membutuhkan nutrisi atau gizi sehingga proses pembentukan anabolik tubuh kita, maksudnya sel-sel di dalam tubuh kita itu bisa terjadi, itu dibutuhkan nutrisi yang seimbang. Jadi ada tiga komponen. Nah, kalau salah satu komponennya nggak seimbang, ya nggak jadi bugar juga kita. Kalau olahraganya kebanyakan, jadi overtraining. Kalau olahraganya kesedikitan, jadi detraining. Ya, kurangan olahraga ototnya jadi mengecil gitu ya kalau kurang aktivitas gerak gitu misalnya kita kebanyakan istirahat jadi mager kebanyakan istirahat ya tubuh tidak terangsang di training juga kemudian nutrisi tadi ya ya kebanyakan nutrisi kita overweight kita obesitas kebanyakan kekurangan gizi kita jadi apa stunting ya apa kalau istilahnya orang dewasa kurang gizi itu apa nah ini ada Mbak Dida ada Kak Nida ya, ini nutrisionis kita. Nanti bisa dijelaskan lah kalau soal gizinya oleh Kak Nida. Mungkin jadi gambarannya seperti itu ya. Jadi yang namanya bugar itu penopangnya bukan hanya soal olahraganya aja. Nggak harus olahraga selalu sekuat-kuatnya. Tapi olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, dan nutrisi yang cukup. Ini agak cepat ya yang kali ini. Nanti mungkin banyak pertanyaan bisa ditanyakan langsung. Saya izin coba share screen yang lainnya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana sih gambaran gitu ya, apa olahraga di bulan puasa. Nah, oh, sebelum ini masih ke sini dulu ya. Nah, jadi tadi ya, misalkan anjuran olahraga, kebutuhan olahraga kita idealnya itu berapa sih gitu ya per pekan ya. Nah, ini ada anjuran yang dianjurkan oleh WHO gitu ya, Badan Organisasi Kesehatan Dunia itu menganjurkan olahraga per pekan untuk aerobiknya itu durasinya 150 menit per pekan. 150 menit per pekan sampai dengan 300 menit per pekan. Uh, berapa itu berarti ya? Nah, 150 menit per pekan ini kalau kita bagi menjadi 5 hari latihan, maka durasi yang dibutuhkan adalah 30 menit dikali 5. Banyak juga ya cerita ya. Atau dua berarti ya. Kalau antara 30 kalau batas atasnya adalah 300 menit berarti sampai dengan 1 jam per hari. Jadi antara 30 menit sampai dengan 1 jam olahraga aerobik seminggu 5 kali. Wah, banyak ya. Nah, itu anjuran dari WHO gitu ya. Nah, WHO bilang terus olahraganya dilakukan dengan intensitas rendah sedang. Nah, rendah sedang tuh yang kayak gimana sih? Rendah sedang itu kalau kita olahraga, kemudian masih bisa diajak ngobrol gitu ya,
masih bisa ditanya namanya siapa gitu ya, masih bisa ngomong presentasi secara lancar gitu ya. Nah, kalau istilah di para komunitas pelari itu ada istilahnya namanya pesgibah. Jadi bisa sambil ngobrol. Nah, itu masih intensitas rendah sampai dengan sedang. Kalau sedang itu biasanya masih bisa ngobrol tapi diselingi dengan tarik nafas. Jadi kalau ditanya lagi lari gitu ya, rumahnya di mana Mas? Oh ya di Ngampilan Mas, blok B1 nomor 6 gitu ya. Itu masih bisa diajak ngobrol. Tapi kalau misalkan saat olahraga sudah tidak bisa ditanya juga udah susah jawab gitu ya. Namanya siapa Mas? Udah geleng-geleng kepala atau cuman ngangguk-ngangguk doang gitu ya. Itu ada dua kemungkinan. Itu kena kena gendam atau itu olahraganya sudah terlalu berat. Nah, jadi olahraga yang dianjurkan menurut WHO di luar ini secara umum ya, itu durasinya 150 menit sampai dengan 300 menit dengan kalau kita bagi per sesi latihannya kurang lebih sekitar 30 menit sampai dengan 1 jam. Banyak ya? Ternyata banyak. Itu standar baru olahraga aerobiknya. Kemudian ditambah olahraga penguatan atau latihan beban. Nah, latihan beban ini kalau olahraga aerobik tadi fungsinya untuk kesehatan jantung paru kita, kalau olahraga angkat beban ini fungsinya adalah menambah massa otot. Nah, gitu. Oh, saya kan tapi nggak pengen nambah massa otot. Buat apa nambah massa otot gitu ya? Nah, massa otot ini fungsinya adalah kalau bagi kita yang sudah lewat usia 30 tahun gitu ya atau sudah melewati fase pertumbuhan, maka setiap 10 dekade penurunan massa otot kita itu bervariasi bisa antara 5% sampai dengan 10% jika kita tidak jika kita kekurangan aktivitas fisik. Jadi angkanya banyak, 3 sampai 10% lah. Itu banyak. Misalkan berarti kalau massa otot kita di tahun ini adalah berapa? 30 kilo, maka 10 tahun lagi bisa jadi massa otot kita tinggal berapa? Dikurangi 1,5 kilo, 28 atau sampai 28,5 sampai 27. Sorry. 27 kilo massa otot kita, 3 kilogram massa otot kita bisa hilang dalam kurun waktu 10 tahun. Maka dari itu walaupun kita nggak pengen badan kekar seperti Aderai gitu ya, yang badannya sangat bagus gitu ya, ya paling tidak kita mempertahankan massa otot kita agar tidak berkurang. Karena massa otot ini sangat berkaitan dengan kepadatan kepadatan tulang kita. Nah, ketika massa otot kita berkurang, maka kepadatan mineral yang ada densitas yang ada di tulang kita itu pun juga akan menurun. Ya, kadar mineralnya, kepadatan mineral yang ada di tulang kita pun juga akan menurun. Angkanya jauh lebih besar, bisa 10 sampai dengan 30% per 10 tahun. Nah, ini menarik ya. Tapi dengan latihan beban rutin, ternyata kita bisa menaikkan massa otot kita itu 1,5 kilo per bulan. Nah, jadi untuk yang belum mulai olahraga, nggak apa-apa, mulai dari sekarang belum tidak ada kata terlambat. Dan bahkan untuk kekuatan kepadatan tulang kita itu juga bisa dipertahankan atau paling tidak dinaikkan angkanya kurang lebih sekitar 1% per dekade gitu, atau 10 tahun itu cuma bisa naik 1%. Itu kalau dari pengaruhnya dari olahraga. Nah, maka dari itu, nah olahraga ini perlu kita lakukan baik yang sifatnya aerobik tadi ya, aerobik untuk menjaga kesehatan jantung kita, paru-paru kita agar terhindar dari penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung gitu ya. Nah, ini penting untuk melakukan olahraga aerobik dan juga tadi latihan beban untuk menjaga massa otot kita dan kepadatan tulang kita. Oh iya. Enggak, ini emang belum di next ya. Slide-nya emang masih di sini. Nanti kalau ada yang bingung ditanyakan aja. Oh iya, siap. Nanti saya tampilkan. Ada di PPT yang berbeda. Ternyata belum saya masukkan di PPT yang ini. Mohon maaf.
Agak bingung ya. Nah, oke. Kemudian tadi ya. Nah, kalau sebentar. Nah, nah kalau misalkan kita kalau misalkan tadi ya, bagaimana kalau kita ingin memulai olahraga gitu ya. Padahal kan kita sekarang kalau 300 menit per pekan mas 150 menit aja kok rasanya berat banget, kayaknya nggak mungkin tercapai, misalkan gitu ya. Nah, ini tetap bisa apa tetap bisa kita lakukan gitu ya. Kita upayakan lah bahasanya. Dan mulainya itu nggak langsung harus 150 menit per pekan. Bentar. Oke. Nah, ini contohnya ya. Ini tadi ya. Ini dari kutipan dari panduan yang buat oleh WHO, 150 menit sampai dengan 300 menit intensitas moderate intensity ya untuk orang dewasa. Nah, kemudian untuk latihan bebannya paling tidak dua dua kali dalam sepekan atau lebih. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan nggak bisa, hanya bisa melakukan sedikit saja, itu juga jauh lebih baik daripada tidak melakukan sama sekali. Mulai dari sedikit, kemudian tingkatkan secara bertahap. Ini ada sebuah gambaran Ibu Bapak. Nah, misalkan kita cuma bahkan ada loh manfaat yang bisa kita dapatkan dari sekedar berjalan 10 menit, berjalan cepat, rutin berjalan cepat selama 10 menit. Ini banyak banget. Bahkan bisa menurunkan angka kematian, resiko kematian itu sampai dengan 15%. Ya, lumayan ya, walaupun ini yang namanya mati ini nggak ada yang tahu ya, Ustaz Asep ya. Nggak ada yang tahu Mas Asep. Tapi paling tidak kita berikhtiar untuk menurunkan resiko kematian. Nah, 30 sampai dengan 40% lebih rendah resiko terhadap sindrom metabolik atau penyakit kayak diabetes, terus kemudian obesitas. Kemudian 20% lower risk, lebih rendah resiko terkena penyakit kanker payudara. 20% sampai dengan 50% resiko lebih rendah terhadap penyakit kardiovaskuler atau penyakit jantung. Nah, berjalan ini juga menguatkan eh, walking is strongly associated. Berjalan ini juga kaitannya erat dengan apa dengan pengurangan lemak ya, with lower body fat. Oke, terus kemudian terjadi pengurangan insiden osteoartritis atau penyakit persendian 22% sampai dengan 83%. Jadi dari jalan cepat saja itu manfaatnya cukup banyak gitu ya. Apalagi kalau tadi kita bisa meningkatkan sampai dengan 150 menit per pekan itu insya Allah manfaat yang kita dapatkan bisa jauh lebih lebih banyak. Bahkan berkaitan dengan depresi atau demensia, masalah kepikunan ini juga bisa berkurang. Ini juga bisa mengurangi ini ya sering sakit pinggang, boyoan gitu ya. Nah, kemudian 30% low risk kanker atau penyakit kanker usus. Kemudian mengurangi 30% resiko jatuh pada orang tua gitu ya. Karena sering kali ya termasuk nenek saya juga dulu Terima jatuh kasih. itu ketika eh, apa jatuh di kamar mandi. Nah, ini baru berjalan cepat. Tadi makanya 150 menit ini target ideal. Tapi kalau tidak bisa, mari kita mulai dari yang kita bisa. Paling tidak rutinkan berjalan cepat selama 10 menit per hari. Oke, langsung saja. Nah, gimana sih caranya untuk bisa memulai kebiasaan?
berolahraga. Mulailah dari yang kita mudah dan kita senangi. Jadi senangnya apa? Senangnya senam. Oke, senam boleh. Senangnya apa? Apa? Jalan cepat. Oke, jalan cepat boleh. Tapi nanti kita sesuaikan dengan kondisi fisik kita. Misalkan gini, mau senam, mau jogging, kita lihat apakah kita punya resiko apa yang akan meningkatkan resiko cedera saat kita melakukan olahraga. Contohnya, misalkan saat senam atau berlari ada gerakan melompat, ya, melayang, melompat sehingga terjadi pembebanan di lutut yang cukup berat atau bisa sampai 3 kali lipat dari beban tubuh kita. Maka dari itu, kalau kita masih obesitas, misalkan terus sebelumnya kita nggak pernah olahraga, maka ketika ikut senam, nah saat instrukturnya lompat, nah kita cukup melangkah saja, misalkan gitu ya. Terus kemudian kita senang jogging, tapi karena udah lama nggak jogging, sekarang berat badan sudah masuk obesitas. Nah, obesitas misalkan sudah body massa indeksnya di atas 35 lah, ya, atau mungkin berat badan sudah menyentuh angka 100 dengan tinggi badan misalkan 170 misalkan udah apa sangat gemuk, maka mulailah dari berjalan cepat karena dengan berlari nanti justru akan memperberat apa kondisi lutut kita. Kemudian bangun identitas sebagai pelaku hidup sehat ya dengan membuat kemenangan-kemenangan kecil. Jadi yang namanya progres olahraga itu nggak harus selalu, oh saya sudah bisa lari 5K gitu. Oh saya sekarang sudah turun 100 kilo. Waduh, turun 100 kilo itu berarti habis gitu berat badannya. Nggak apa, turun 50 kilo. Saya sekarang sudah bisa menggunakan baju ukuran S. Ya nggak harus selalu seperti itu. Tapi buatlah kemenangan-kemenangan kecil seperti, oh kok sekarang saya sudah rutin olahraga badan saya makin seger ya, bangun pagi kok makin enak ya, punggung saya kok yang tadinya suka sakit-sakit sekarang sudah nggak sakit-sakit lagi, kok sekarang saya kalau akhir pekan itu bisa nemenin anak jalan-jalan ya, nggak rasanya pengen tidur seharian dan sebagainya. Jadi buatlah kemenangan-kemenangan kecil sambil kita bangun apa identitas baru diri kita sebagai orang yang punya pola hidup yang sehat. Nggak apa-apa, upload aja kita lagi olahraga gitu ya, agar orang-orang sekitar kita tahu bahwasanya kita itu orang yang punya pola hidup yang sehat. Kalau kita kerja, orang nggak perlu tahu. Tapi kalau kita lagi olahraga, semua orang harus tahu. Nah, kurang lebih gitu ya. Itu kata teman-teman pelari gitu ya. Kalau saya lari, semua orang harus tahu. Tapi kalau saya kerja, nggak perlu ada orang yang tahu. Jadi kelihatannya setiap hari kok isinya lari terus gitu ya. Ya karena emang kerjaan saya juga lari ya, jadi ya karena olahraga kerjaan saya, jadi dia diupload olahraga. Nah kemudian olahraga sesuai porsi dan tujuan tadi udah kita singgung sedikit ya, jangan berlebihan, mulai dari yang kita bisa. Letakkan olahraga pada ruang dan waktu, ini juga penting ya. Jadi kalau mau mulai olahraga, nah mau mulai olahraga harus jelas harinya kapan, pagi atau siang atau sore, di mana melakukan olahraganya apa. Misalkan saya pengen olahraga sore hari jam 16 hari Selasa, ya jalan cepat di misalkan Stadion Sultan Agung gitu. Jadi harus jelas apa apa istilahnya apa ya kalau orang itu ya penulis saya lupa apa Mas Asep, kalau kalimat itu harus apa lengkap apanya Mas? Apanya ya? Saya juga lupa ini. Belum olahraga ini. Iya. Intinya itu ya. Kemudian cari komunitas atau lingkungan pendukung seperti komunitas Iron Girl ini ya, yang kurang lebih sudah berjalan sekitar setengah tahun. Saya melihat ternyata dengan adanya komunitas gitu ya, walaupun olahraga terasa berat gitu ya, akhirnya karena semuanya merasa tersiksa gitu ya, akhirnya eh, saling menguatkan gitu ya. Ada teman untuk apa, wah kok capek ya hari ini ya, ternyata sama-sama capek gitu. Jadi lelahnya itu bisa kita tertawakan bersama. Kemudian terus belajar agar menjadi lebih baik dan tidak bosan. Nah, terus sedikit olahraga dan diet itu yang olahraga dan diet yang baik adalah yang dapat kita lakukan sepanjang usia kita. Oke. Nah, ini contoh ada program aerobik misalkan, ini contohnya tapi mungkin nggak relevan bagi yang sudah rutin olahraga ya. Ini contoh apa untuk orang yang sebelumnya mungkin nggak pernah olahraga atau jarang sekali olahraga, bisa coba dengan mulai berjalan cepat gitu ya. Walaupun
secara efek terhadap misalkan penurunan kadar lemak ini belum signifikan, tapi paling tidak kita sudah mencoba untuk membangun habit di bulan pertama. Contohnya misalkan seperti ini, mulai berjalan cepat 20 menit ya sehari gitu ya, seminggu 3 kali aja dulu. Nah, total nanti dalam 1 minggu kita dapat 1 jam atau 60 menit. Masih jauh ya dari angka 150 menit, nggak masalah. Terus tingkatkan secara bertahap. Minggu kedua saya ningkatin lagi waktunya jadi 22,5 menit. Minggu ketiga saya ningkatin lagi jadi 20 menit, 25 menit sampai bisa 30 menit. Nah, ketika udah 30 menit rasanya nanti mungkin akan mulai terbiasa dengan pola olahraga yang telah kita bangun. Nanti baru kita berbicara soal kualitas. Mau ngomongin apa ganti program atau menggunakan jarak atau metode yang lain itu nanti setelahnya. Setelah kita punya identitas apa kebiasaan pola hidup yang baru. Contoh program jalan cepat. Nah, kalau contoh latihan penguatan otot untuk pemula, lansia dan obesitas ini ada di YouTube saya, tapi videonya sebenarnya masih jelek ya. Nanti bisa ditonton aja karena kalau saya jelaskan di sini mungkin agak panjang. Di YouTube saya namanya Ali Abdul Hakim. Nanti cari aja latihan penguatan otot tanpa alat untuk pemula, lansia dan obesitas. Nah, ini gerakannya bisa dilakukan di rumah atau nanti juga ketika bulan puasa bisa dicoba juga di rumah. Oke, nah sekarang masuk ke inti pembahasan, yaitu olahraga saat berpuasa. Oke, ketika kita sudah masuk bulan puasa ini, ceritanya ini kan tadi sebelum kita masuk ke bulan puasa ya. Oh sekarang nih mumpung masih ada 3 minggu, kita mulai dulu aktivitas. Karena kalau kita baru memulainya di bulan Ramadan gitu ya, mau mulai olahraga di bulan Ramadan baru kepikiran mau olahraga, kayaknya nanti akan semakin berat. Sama seperti halnya aktivitas ibadah kita ya, anjuran para ustadz-ustadz kita kan kita diminta untuk memperbanyak melatih ibadah di bulan 2 bulan sebelumnya, di bulan Rajab dan Sa'ban. Oke, nah tadi sudah kita coba mulai introduction, mulai latihan dari sekarang. Tadi ya, 3 kali paling nggak seminggu, mulai aja dari 10 menit, 20 menit, terserah mau mulai dari berapa menit. Bagi yang belum pernah, kalau yang sudah punya program olahraga silahkan dijalankan. Nah, sekarang misalkan kita masuk ke apa bulan Ramadan ya. Saya izin share screen yang lain sebentar. Sebenarnya ada dua gambaran. Ini untuk orang-orang yang sudah terbiasa olahraga sebelum Ramadan. Jadi apa sih sebenarnya tujuan dari olahraga saat bulan Ramadan? Nah, kita harus clear dulu ya. Berbeda dengan atlet tadi yang kita bahas di awal, bahwasanya atlet itu tujuan olahraganya dia olahraga sebagai tujuan, mohon maaf, untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya. Tapi kalau kita olahraga sebagai sarana untuk meningkatkan kebugaran, untuk mendukung produktivitas, maka olahraga di bulan Ramadan, yang mana kita tahu ya dengan aktivitas Ramadan ini sebenarnya ya dari aspek performance keolahragaan itu tubuh kita akan mengalami penurunan, baik itu pada kekuatan, terus kemudian apa ya denyut jantung istirahat kita juga mungkin akan lebih tinggi saat kita sedang berpuasa dan kita untuk kemudian hidrasi air minum juga lebih susah saat bulan puasa, maka kita yang bukan atlet targetnya adalah maintenance di saat bulan Ramadan. Nah, paling tidak kalau yang sudah punya program olahraga sebelumnya ini ada sebenarnya ada sumbernya ya. Saya mohon maaf lupa mencantumkan sumbernya dari Aspetar Clinic Guideline for Ramadan. Ini nanti saya ada bukunya. Nah, ini ada bukunya ya. Nanti kalau mau yang aslinya bisa japri aja. Nanti mungkin dibagikan kalau aslinya ya. Ini yang aslinya ini sebenarnya nanti dia lebih kepada untuk atlet dan orang yang sudah terbiasa berolahraga. Ini detail di sini, tapi saya coba rangkum dan saya lakukan penyesuaian untuk mungkin kita yang sebelumnya olahraganya nggak kenceng-kenceng banget, nggak apa nggak kuat-kuat banget.
gimana sih sebenarnya olahraga yang seharusnya kita lakukan selama bulan puasa. Nah, tadi pertama ya, target kita sebagai orang yang mungkin bukan atlet, apa ya, target utama kita sebenarnya maintenance. Tapi kalau misalkan dari rekan-rekan atau teman-teman yang ikut pada malam hari ini punya target khusus, misalkan oh setelah bulan puasa saya ada target race mas, ya monggo silahkan. Nanti kita akan coba kasih lihat juga yang kira-kira bisa dilakukan oleh atlet atau yang targetnya performance. Tapi yang di slide yang ini atau di eh, tabel yang ini adalah yang tujuannya adalah untuk orang-orang yang ingin menjaga kebugaran selama bulan Ramadan. Nah, pertama adalah frekuensi latihan ya atau volume latihan selama kita bulan puasa. Ini paling tidak bisa kita turunkan gitu ya. Yang tadinya misalkan kita latihan katakanlah 4 sampai 6 kali bisa kita turunkan menjadi 3 sampai dengan 4 kali saja selama bulan Ramadan. Bisa turun sampai 10 sampai dengan 30% durasinya juga ya. Nah, untuk durasi eh, olahraga di bulan Ramadan paling tidak kalau targetnya hanya untuk maintenance kebugaran paling tidak di bawah 60 menit. Nah, untuk minggu-minggu awal nanti kita bisa mulai dari 20 sampai dengan 30 menit. Nah, tapi kalau teman-teman yang baru mulai olahraga gitu ya, belum lama mulai olahraganya, baru 1 bulan, 2 bulan yang lalu, terus kemudian masuk bulan Ramadan, atau baru ingin berencana memulai olahraga sekarang gitu ya, setelah ikut agenda ini. Nah, ketika mulai masuk Ramadan, bisa olahraga selama bulan Ramadan 3 kali dengan 20 sampai saja. Jadi nggak perlu banyak. Atasnya, kalau saya yang misalkan sebelumnya sudah aktif berolahraga bisa ya kalau misalkan dia olahraganya adalah lari, maka aktivitas larinya ya coba bermain di easy run atau sampai dengan paling tidak level moderat gitu ya. Jadi tidak sampai main interval, tidak melatih speed yang terlalu banyak gitu ya di sore hari. Nah, bagi yang baru memulai olahraga atau sedang membangun habit olahraga bisa dengan coba brisk walk. Brisk walk ini berjalan cepat gitu ya, atau latihan senam senam ring gitu tadi ya. Jadi ada senam tapi nggak ada lompat-lompatnya gitu ya. Itu juga bisa. Nah, kemudian pemilihan waktu ini ada tiga saran gitu ya. Mulai dari yang paling dianjurkan sampai sebenarnya tidak terlalu dianjurkan. Yang paling dianjurkan ternyata adalah saat 1 sampai 2 jam sebelum berbuka puasa dengan intensitas rendah sedang. Nah, rendah sedang jadi sedang-sedang aja kalau kita melakukan olahraga sebelum kita berbuka. Terus kuncinya tadi kurang dari 60 menit. Terus pilihan kedua adalah setelah sholat tarawih. Nah, kalau setelah sholat tarawih atau paling tidak berjarak 2 sampai dengan 3 jam setelah kita makan. Nah, ini tadi ya. Ya, tapi ini nanti preferensi ya. Utama sebenarnya ada di sini ya. Apalagi bagi yang ingin tidak mengganggu rutinitas di bulan puasa, saya sarankan untuk mengambil yang di waktu sore. Tapi misalkan ternyata sore itu susah banget, sibuk banget, ngurusin takjil, ngurusin kajian, terus cuma ada waktunya malam, ya monggo silakan setelah sholat tarawih, ya durasinya mungkin bisa sama, atau bahkan kalau sebenarnya ibadah tarawih ini bisa olahraga dengan intensitas yang agak tinggi gitu ya. Ini tapi ini sebenarnya ada ininya juga, ada catatannya juga kalau setelah sholat tarawih dia akan apa berpotensi untuk mengganggu kualitas tidur kita karena terlalu biasanya nanti akan terlalu dekat dengan jam jam tidur atau bukan sebelum sahur ini ya mohon maaf ini setelah sahur 2 jam sampai 3 jam setelah sahur. Nah tapi ini kurang dianjurkan kenapa karena apa ya pasca kita latihan nah tubuh itu kan butuh hidrasi air gitu ya butuh asupan air butuh kemudian asupan nutrisi untuk melakukan perbaikan di jaringan gitu ya di sel-sel. Nah proses menuju iftornya atau berbukanya itu masih panjang jadi kalau misalkan nggak terpaksa banget ya untuk yang pagi ini agak disarankan untuk dihindari tapi misalkan terpaksa untuk melakukan olahraga di pagi hari, sarannya adalah tadi ya, ya apa?
jangan terlalu lama, misalkan hanya 30 menit atau sampai maksimal 60 menit, terus kemudian di lingkungan yang sejuk, tidak panas gitu ya. Jadi belum ada matahari, misalkan begitu. Kemudian setelah olahraga, upayakan untuk menaruh tubuh kita di ruangan beristirahat, di ruangan yang dingin gitu ya, yang agak sejuk, sehingga tubuh kita bisa tidak terjadi dehidrasi. Karena yang berbahaya kalau terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan, kehilangan cairan sampai dengan 2% dari masa tubuh kita. Nah, saat puasa ini harus kita hindari paling tidak. Karena nanti justru akan berdampak negatif pada proses adaptasi tubuh kita. Nah, untuk intensitasnya atau tadi ya, untuk seberapa berat sih sebenarnya olahraga yang perlu kita lakukan? Nah, itu rendah sampai dengan sedang aja. Jadi nggak usah terlalu berat tadi ya. Jadi masih bisa agak ngobrol atau masih bisa tarik nafas, agak di foto masih bisa senyum. Nah, itu masih sedang-sedang saja. Oh ya, ada yang kelupaan kalau untuk latihan kekuatan. Nah, ini bisa kita lakukan tadi ya, ya 1 sampai 2 kali sepekan, 2 kali mungkin ya. 2 kali latihan penguatan dengan jumlah posnya atau gerakannya cukup 6 sampai dengan 7 alat saja. Repetisinya 8 sampai dengan 12, kemudian target setnya 2 sampai dengan 4 set. Dan tidak sampai failure atau tidak menggunakan 100% dari tenaga. Karena tadi catatan kita saat bulan Ramadan target kita hanya untuk maintenance kebugaran. Nah, untuk bagaimana setiap pekannya. Nah, kalau diturunkan lagi kepada setiap pekan, nah pada pekan pertama ini sebenarnya apa di bulan Ramadan ini kan kita masih fase adaptasi tadi ya. Ya proses pencernaan kita masih adaptasi, hormonal kita juga masih adaptasi, tubuh kita juga masih adaptasi, mental kita juga masih adaptasi. Ya sedikit-sedikit lihat jam kok rasanya baru jam 10 udah lemes gitu ya. Nah, itu biasanya di pekan pertama. Maka dari itu pekan pertama olahraganya sarannya maksimal ini dari saya maksimal 30 menit saja. Ya, boleh 3 sesi juga. Kemudian intensitasnya rendah sampai dengan sedang. Ini rendah sedang ya. Intensitas rendah sampai dengan sedang. Nah, kemudian untuk pekan dan kedua, mulai tingkatkan durasi latihan dengan total per pekan 150 menit. Nah, ini catatan 150 menit ini kalau sudah terbiasa berolahraga sebelumnya. Nah, sebelumnya udah biasa latihan 200 menit per pekan gitu ya. Atau 300 menit ya paling tidak kita ngejar pas di pekan kedua dan ketiga yang sudah terbiasa olahraga bisa kembali lagi ke angka minimal yaitu 150 menit dalam 1 pekan. Nah, pada pekan keempat ini opsional. Kalau misalkan karena di pekan keempat kita juga ada target khusus, misalkan untuk iktikaf gitu ya, jam tidur kita juga semakin berkurang, maka durasi latihannya kalau saya ya tadi ya misalkan yang mau untuk lebih fokus pada iktikaf gitu ya. Nah, ini kita kembalikan lagi kepada 30 menit lagi gitu untuk satu sesinya. Paling tidak nanti baru kita naikkan lagi nanti setelah Idul Fitri gitu ya. Atau kalau yang mau memang tadi tetap ditingkatkan ya dipertahankan dengan intensitas yang sama seperti pekan kedua dan pekan ketiga. Nah, kemudian ada sebenarnya ada tambahan ya untuk saran istirahat ya karena istirahat di bulan Ramadan ini kan ada sedikit perubahan. Apa perubahannya yaitu jam malam mungkin kita agak lebih sedikit tidurnya apalagi ibu-ibu yang nyiapin makan ya kadang-kadang ya lebih banyak ibu-ibu mungkin ya yang nyiapin makan jam 3 udah nyiapin. Nah, kalau untuk jam tidur nanti selain di malam hari kita upayakan nanti di siang hari kita melakukan eh, nap, power nap gitu ya, istirahat atau tidur sekitar 30 sampai dengan 40 menit saja. Kaulula, bener ya istilahnya. Nah, ini 100 luar biasa ya. Sama sarannya orang barat ini. Tapi Nabi sudah lebih dulu gitu ya. Menariknya gitu ya. Jadi nanti kalau untuk
di bulan puasa boleh ditambah dengan tidur siang agar performa kita, tubuh kita bisa eh, juga beristirahat dan memperbaiki recovery yang mungkin kurang di malam hari. Nah, ada yang lupa ini saya tambahkan. Oh ya, yaitu adalah soal hidrasi air ya. Hidrasi air minum. Nah, ini untuk di bulan puasa sebenarnya saran masih sama, yaitu adalah 2 sampai dengan 3 liter air per hari. Nah, jadi kalau misalkan kita bagi satu gelasnya katakanlah 250 mili. Nah, paling tidak kan untuk mencapai 2 liter kita butuh 8 gelas air ya. Nah, 8 gelas yang bisa kita cukupi misalkan 2 sampai dengan 3 gelas saat sahur, kemudian 4 gelas saat kita berbuka, kemudian 2 gelas sebelum tidur atau setelah sholat tarawih. Nah, kemudian untuk konsumsi. Nah, untuk konsumsi makanan sendiri sebenarnya nanti secara detail mungkin saya nggak bisa banyak menjelaskan, tapi paling tidak dari tadi ya secara apa perubahan yang terjadi saat kita puasa tadi ya, ya tubuh akan berusaha untuk mengambil sumber energi dari tempat yang lain gitu ya selain karbohidrat. Maka tadi pertama yang perlu kita konsumsi adalah memperbanyak karbohidrat kompleks. Nanti mungkin kalau seperti apa itu karb Nah, contohnya apa ya? Ya misalkan tambah buah. Nah, terus kemudian buah itu walaupun dia fruktosa tapi dia berserat, jadi ya secara pencernaan nggak secepat kalau kita makan misalkan dari roti atau yang manis-manisan gitu. Terus kemudian protein hewani. Nah, protein hewani, terus kemudian lemak tadi ya. Lemak sedikit agak makan banyak lemak. Tadi seperti kacang-kacangan tadi ya. Nah, kacang-kacangan ini bisa kita kita makan juga sebagai tambahan tadi karena dengan adanya lemak maka proses untuk pembongkaran cadangan protein ini menjadi pilihan yang maksudnya nggak langsung diambil oleh tubuh kita saat kita berpuasa. Dan ditambah nanti serat ya, serat atau sayuran, sayuran dan buah. Selain hidrasi, kemudian makanan dengan karbohidrat yang lebih kompleks, terus kemudian protein hewani yang lebih banyak. Nah, ini sebenarnya angkanya bisa sampai protein itu sebenarnya ada angkanya juga ya, apa? Ya kalau kebutuhan dasar kita kan 0,8 gram per kilogram berat badan. Nah, kalau pas puasa ya kalau mau dinaikkan misalkan untuk orang normal naikkan sampai 1 gram misalkan berat badannya 60 kilo berarti butuh protein dari hewaninya sekitar 60 gram. Nah, gampanganlah misalkan saat sahur selain makanan yang biasa kita makan ditambah protein tambahan entah itu dari susu atau dari rebus telur misalkan 2 butir gitu 3 butir untuk tambahan lauknya. Nah, adapun untuk yang atlet sendiri ini sebenarnya lebih lebih detail ya, lebih lebih saya singgung sedikit saja. Mungkin di sini ada yang juga butuh. Oke. Nah, waktu latihan ya, misalkan gitu tadi, waktu latihan sama sebenarnya 1 sampai dengan 2 jam sebelum berbuka puasa. Nah, itu waktu yang bisa kita lakukan. Nah, kalau atlet tadi ya, kalau kita maksimal 60 menit. Nah, kalau atlet
paling tidak 60 sampai dengan 70 menit dengan intensitas rendah sampai dengan sedang. Kemudian keunggulannya tidak mengganggu siklus tidur kalau di latihan di sore hari. Kemudian latihan dilakukan dengan intensitas rendah sedang, pengurangan volume 10 sampai dengan 30%. Nah, kami juga mendampingi teman-teman atlet, ada kebetulan misalkan contoh atlet sepeda. Nah, per minggu dia bisa latihan kurang lebih sekitar 17 jam. Nah, 17 jam berarti kalau misalkan dikurangin 30% aja masih banyak. Jadi biasanya atlet itu nanti waktu latihannya dibagi menjadi dua sesi. Pertama sebelum berbuka puasa dan nanti setelah tarawih. Misalkan atlet ya. Tapi tadi resikonya kalau setelah sholat tarawih memang bisa mengganggu jam tidur. Tapi keunggulannya adalah saat setelah sholat tarawih kita bisa melakukan hidrasi dan nutrisi selama latihan. Terus kemudian juga bisa melakukan olahraga dengan intensitas yang lebih tinggi. Nah, ini catatannya untuk atlet ya, tidak berlaku untuk mungkin kebanyakan kita. Jadi bisa dua kali latihan. Kemudian frekuensi untuk atlet berlatih ya tadi ya dua kali sampai dengan satu kali. Kemudian untuk intensitas progresif pekan satu ringan sampai dengan moderat sama. Kemudian 2 sampai dengan 4 progresif intensitas naik. Jadi kalau mau latihan berat disarankan setelah berbuka puasa atau tadi setelah iftar ya 2 sampai 3 jam setelah iftar. Kemudian durasinya panjang ya kalau atlet sebelum berbuka 60 menit, setelah berbuka 60 menit juga. Jadi paling nggak sehari itu 2 jam. Memang begitu ya. Kemudian tipe olahraganya sama juga, dia butuh latihan kekuatan juga, paling tidak 1 sampai dengan 2 kali saja per pekan sesuai dengan kecabangannya. Kemudian, tapi ini juga nggak mutlak ya. Program latihan ini selama bulan Ramadan itu juga harus memperhatikan kondisi tubuh kita. Sama halnya juga dengan kita yang orang biasa, bahwasanya saat kita di bulan puasa, tubuh rasanya nggak enak, sebaiknya tidak dilakukan olahraga. Jadi listen your body gitu ya. Jadi selalu dengarkan kondisi tubuh kita. Nah, ini hanya berbentuk saran, tapi ketika rasanya tubuh semalam nggak sahur misalkan, kalau nggak sahur udah skip aja latihannya nggak apa-apa. Semalam kurang tidur, skip aja nggak apa-apa. Kok rasanya agak pusing, skip aja nggak masalah gitu ya. Diganti lain lain waktu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin tadi ya saya kembalikan ke yang sebelah sini. Nah, untuk catatannya adalah olahraga di bulan Ramadan paling tidak kita sekedar memaintenance agar performa atau kebugaran kita tidak menurun dan bisa membantu aktivitas keseharian kita selama bulan Ramadan. Dan paling tidak tadi ya mulai dari 20 menit, 30 menit atau lakukanlah yang teman-teman bisa lakukan gitu ya. Jadi nggak perlu terlalu memaksakan. Lihat kondisi dan situasinya. Terus kemudian waktu yang paling baik tadi sebelum berbuka puasa 1 sampai dengan 2 jam sebelum berbuka atau mepetin aja 30 menit sebelum buka gitu ya. Atau setelah tarawih misalkan waktunya sibuk gitu ya atau pagi hari tapi dengan catatan beberapa catatan. Mungkin cukup sekian dari saya. Maaf. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikum. kepada Ustadz Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jazakallahu khair kasir kepada Coach Ali. Boleh dong minta reaksinya begitu ya, emotikonnya untuk Coach Ali yang disampaikan sekaligus mengabsensi nih. Kakak-kakak masih semangat tidak ya? Kalau saya sih dengan tadi pemaparan Coach Ali sangat menarik dan sangat semangat ya. Rasa-rasanya selain itu pengennya lari gitu ya, olahraga jogging gitu. Tapi nggak tahu nih kalau misalkan udah bangun tidur besoknya kadang-kadang lupa lagi dengan materi yang disampaikan. Mudah-mudahan dengan banyaknya catatan ya yang sudah ditulis, saya sedikit review saja. Tadi Coach Ali sudah menyampaikan apa yang terjadi pada tubuh kita pada saat berpuasa, kemudian tujuan dari olahraga dan pentingnya memperhatikan antara olahraga, nutrisi atau gizi dan istirahat yang cukup gitu ya. Jangan sampai justru maintenance olahraganya lebih banyak daripada istirahatnya misalkan atau istirahatnya lebih banyak sedangkan gizinya tidak diperhatikan. Jadi harus seimbang. Dan tadi juga ada yang menarik ya dari penelitian sebelumnya begitu.
bahwasanya dengan rutin berolahraga atau berjalan cepat selama 10 menit dapat menurunkan resiko kematian hingga 15% gitu. Ini penawaran yang sangat menarik gitu ya kalau kita eh, apa realisasikan gitu ya. Kalau misalkan ini lucu-lucuannya saja gitu ya. Kalau misalkan eh, kita meninggal di tanggal ataupun di jam 5 tapi kita masih punya 15% gitu ya. Mungkin resiko hidup kita jadi lebih tinggi gitu, bisa sampai besok subuh gitu. Terus juga pentingnya membangun kebiasaan gitu ya. Ini juga sangat penting dan harus diperhatikan gitu sebab kadang-kadang kalau sesuatu dimulai dengan diri sendiri, semangat di awal justru pada akhirnya karena tidak ada yang support, tidak ada yang menemani, akhirnya olahraganya yang di awal aja semangatnya, di akhirnya nggak semangat. Nah, maka dari itu salah satu dari pilihan ataupun tawaran Coach Ali tadi yang disampaikan adalah mencari komunitas atau lingkungan yang mendukung olahraga kita. Nah, di sini sudah ada Happy Fit gitu ya, by Coach Ali Abdul Hakim. Kalau yang muslimahnya mungkin bisa bergabung dengan The Iron Girls yang tadi sedikit videonya sudah ditampilkan di awal acara pada malam hari ini. Dan jangan lupa tujuan olahraga di bulan Ramadan ini juga sangat penting. Salah satunya adalah menyusun target, frekuensi latihan, terus durasi, eh, kemudian pemilihan waktu latihan gitu ya. Jangan karena semangatnya gitu supaya habis subuh itu nggak tidur lagi ngapain ya lari gitu ya 5 kilo 10 kilo pada akhirnya siangnya nggak kuat gitu puasanya karena sudah dehidrasi. Nah mungkin tadi kalau kata Coach Ali yang disarankan adalah 1 sampai 2 jam sebelum buka puasa gitu ya. Mungkin sudah start tuh berburu takjil dari jam 4, jangan naik motor gitu ya. Kalau bisa jalan kaki atau lari gitu ya. Kalau yang dari Bantul mungkin bisa lari ke Masjid Jogokarian gitu ya. Atau bisa nyari takjil ataupun iftar di tempat-tempat ramai dengan cara olahraga. Kemudian tadi ada intensitas konsumsi makanan dan lain sebagainya. Nah, tentu saja ini sangat menarik dan terusnya sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Jadi saya persilahkan kepada kakak-kakak semua yang mau bertanya. Saya rasa banyak hal yang menjadi pertanyaan kita gitu ya untuk ditanyakan kepada Coach Ali. Mumpung ini gratis gitu ya, mumpung ini terbuka untuk teman-teman semua, untuk kakak semua. Baik, ini dari ada sudah mengangkat tangan dari Kak Anida Hanifah. Monggo Kak Anida Hanifah untuk disampaikan pertanyaannya. Ini diuji nih kayak kalau sama Mbak Nida ini kita. Bukan pertanyaan, ujian. Baik, untuk termin Enggak, yang enggak. pertama ini mungkin akan dibatasi ya sesuai waktunya 2 sampai 3 pertanyaan. Nanti akan ada termin kedua sesuai dengan waktu yang tersedia. Baik, silahkan setelah Kak Anida nanti ada Kak Fadilah Arsi untuk melanjutkan sesi tanya jawabnya. Monggo Kak Anida Hanifah disampaikan. Ya, baik. Terima kasih, Kang Asep. Izin bertanya, Coach. Nah, jadi sebenarnya kan olahraga yang paling murah itu dan mudah mungkin jalan cepat tadi ya, atau jalan lari gitu. Nggak butuh banyak modal. Tapi dengan kondisi, jadi saya pernah ke fisioterapis, terus katanya kaki saya itu panjangnya beda. Jadi ada yang lebih pendek satu. Terus kemudian yang kedua itu salah satu kaki itu cenderung ke flat foot, jadi agak datar, yang kemudian ini sangat berpengaruh ketika saya melakukan olahraga jalan ataupun lari. Sampai sekarang saya nggak suka kedua olahraga tersebut. Nah, tapi ya mau gimana lagi ya, yang paling modalnya paling dikit itu kan jalan seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti itu, ada nggak sih coach alternatif eh, olahraga kardio yang memungkinkan untuk saya dan aktivitas saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga? Mungkin itu Kang Asep dan Coach Ali. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Anida Hanifah. Pertanyaannya sudah bisa dicerna Coach Ali, mau langsung dijawab atau Ya, nanti dari pertanyaan dari dikumpulkan dulu bisa, ada bisa. karena ada Kak Fadilah dan Kak Nizar mau dijawab langsung? Boleh. Boleh, Jawab silahkan langsung Coach. aja ya. Siap. Izin menjawab, Mbak. Jadi pertama gini ya tadi ya, apa
eh, kalau flat foot dan misalkan panjang sebelah. Nah, kalau misalkan ada bedaan, nah ini juga seberapa, maksudnya perbedaannya sampai seberapa dan apa namanya, dia itu mengganggu aktivitas sehari atau enggak. Misalkan kalau akhirnya beresiko untuk apa, menambah, misalkan ya dengan beraktivitas kok malah dia menambah resiko cederanya. Nah, itu sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu apa di masalah tadi ya, di masalah eh, masalah kakinya tadi. Kalau flat foot, ya saya sendiri juga sebenarnya flat foot juga di kaki sebelah kiri. Ya saya juga baru sadar mungkin kayaknya pas kuliah mungkin ya. Setelah kuliah masuk FIK kok saya masuk UKM Atletik, dikoreksi cara jalan, cara lari gitu ya. Oh ternyata salah gitu ya. Nah, nanti ada sebenarnya bisa lakukan ini dulu Mbak. Nah, ya kalau misalkan ke fisioterapi atau tempat massage, biasanya dia udah punya apa, cara untuk kemudian eh, apa ya, yang merilis atau memperbaiki lah, tidak posisi kaki tadi ya diperbaiki. Nanti biasanya juga ada latihan penguatan atau nanti untuk model latihan ya paling tidak yang bisa kita lakukan mandiri, sementara untuk tadi yang menyelesaikan itu adalah stretching, memperbanyak stretching di bagian kaki. Ada juga sebenarnya, nanti saya coba kirimkan ke Mbak Nida ya untuk gerakannya untuk yang bisa dilakukan di rumah di di YouTube, tapi kayaknya masih saya privat. Soalnya bukan apa-apa sebenarnya, karena videonya masih jelek, jadi nggak saya banyak share kecuali ada yang tanya. Nanti kalau ada yang mau minta juga stretching bagian kaki, nanti saya share atau mudah-mudahan saya bisa segera bikin video yang lebih bagus, yang lebih layak untuk saya tampilkan. Sementara belum saya share, tapi kalau ada yang mau videonya, nanti saya share ke teman-teman, nanti saya japri ke Mbak Nida juga. Nah, itu untuk stretching, untuk mandiri stretching. Kalau misalkan tadi ya yang mau apa, eh, diperbaiki ya bahasanya ya, nanti bisa datang ke fisioterapis atau ke massage. Nah, sementara yang bisa dilakukan adalah kalau secara mandiri yaitu stretching. Nanti juga ada kalau penguatan-penguatan otot sekitarnya juga sebenarnya ada Mbak Nida. Gerakannya eh, coba cari kalau misalnya di YouTube itu exercise for flat foot atau namanya overpronation, flat foot atau pronation, overpronation. Jadi dia posisi apa, tungkainya itu agak miring ke dalam. Nah, itu biasanya karena faktor lemah di bagian otot bagian dalamnya sama bagian samping, apa, samping jempol gitu ya. Nah, nanti ada gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan untuk menguatkan apa namanya, paling tidak nggak bisa, kalau saya alami ya nggak bisa memperbaiki 100%, tapi paling tidak untuk aktivitas harian saya sangat terbantu. Yang tadinya saya untuk jalan saja biasanya kaki sebelah kiri saya sering pegel, sering sakit mungkin ya, mungkin Mbak Nida juga merasakan, atau bahkan ketarik ya di bawah apa, di bawah bagian cekung itu sering ketarik, jalan aja biar itu ke masjid gitu udah ketarik gitu, sakit sekali. Nah, itu dengan beberapa latihan exercise tadi untuk penguatan otot sekitar ternyata mampu mengurangi rasa sakitnya. Nah, kemudian masuk ke olahraganya. Olahraganya apa yang bisa kita lakukan? Tadi ya, satu adalah olahraga yang mengurangi pembebanan pada lutut misalkan ya. Apa sih alternatif olahraga selain jalan yang bisa mengurangi, walaupun ini juga akhirnya jatuhnya jadi agak kurang murah gitu ya. Pertama, apa, olahraga akuatik ya. Olahraga akuatik ini sebenarnya berbeda dengan renang. Kalau renang itu kan swimming itu kita harus bisa gaya renangnya dulu ya. Ya nggak? Nah, harus bisa berenangnya itu gimana. Tapi kalau misalkan aquatic exercise, ini nanti bisa dicari juga di YouTube, aquatic exercise, kata kuncinya aquatic exercise. Nah, itu adalah olahraga yang bisa dilakukan biasanya bagi para orang-orang yang memiliki cedera di persendian, osteoartritis atau permasalahan di lower back gitu ya, untuk sebagai sarana terapi juga. Nah, olahraga ini tadi ya di dalam air
kita bisa jogging atau jalan cepat tapi di dalam air. Perbedaannya ketika kita berjalan di jalan air, dalam air, maka tubuh kita separuh itu ditanggung oleh air yang masuk gitu ya. Jadi tergantung seberapa tinggi kolamnya. Semakin dalam kolamnya maka beban tubuh yang ditanggungkan makin banyak. Energi apa daya dorong fluidanya kan makin tinggi gitu ya. Makin besar sehingga beban tubuh kita makin yang ditopang makin sedikit. Jadi mengurangi apa tekanan pada lutut atau persendian. Nah, tapi ternyata dengan olahraga apa namanya aquatic exercise tadi, aerobic exercise, aquatic aerobic exercise, ternyata kita bisa dapat intensitas olahraga yang sama walaupun dengan rasa pengurangan di persendian yang berbeda. Kemudian yang berikutnya sepeda. Sepeda juga bisa renang atau sepeda tadi ya. Ya bedanya aquatic exercise dengan renang, kalau renang harus bisa tekniknya dulu. Nanti belajarnya lama lagi. Tapi kalau aquatic exercise tinggal jalan aja di dalam air terus atau melakukan senam ringan di dalam air itu udah disebut sebagai aquatic exercise. Tapi bukan diem di pinggir kolam ya, Bu. Jadi seringkali saya kalau di kolam tuh lihat orang berenang gitu. Berenang berapa lama? 30 menit, 40 menit. Enggak kenapa-kenapa ya, Mas. Ringan banget. Iya, orang renang sekali terus nongkrong 15 menit gitu ya, duduk-duduk di pinggir kolam terus baru berenang lagi. Nah, itu bukan olah aquatic exercise, bukan gitu, tapi lakukan aja jalan bolak-balik gitu di dalam air. Terus kemudian apa? Bisa bersepeda. Nah, bersepeda ini kalau bersepeda itu juga tubuh itu kan ditopang di bagian pelvic ya atau di pantat lah, katakanlah duduk di pantat sehingga di persendian lutut itu juga bebannya berkurang. Nah, kalau untuk yang punya tadi permasalahan di kaki atau di lutut, pakai sepeda itu juga bagus. Bahkan untuk pemula obesitas apa bersepeda, keunggulannya sepeda dibandingkan lari, kalau sepeda itu kita jauh lebih mudah untuk mengatur intensitas atau mau seberapa berat tuh jauh lebih gampang. Tapi kalau lari baru mulai aja udah berat gitu ya. Tapi kalau sepeda mau gearnya berapa, kecepatannya berapa itu jauh lebih mudah untuk kita atur. Nah, tapi dua dua sarannya sih emang harus ada tadi ya yang pakai modal. Nah, kalau yang nggak pakai modal di rumah apa? Misalkan kita bisa dengan olahraga mengaktifkan bagian tubuh yang tidak sakit. Misalkan kita cedera nih, lagi cedera bagian kaki. Maka yang kita bisa lakukan adalah melatih upper body-nya kita latih. Nah, kalau yang oh, tapi kan saya mau ngelatih aerobic exercise. Gimana caranya kalau kakinya itu nggak bisa kita aktifkan? Padahal aerobic exercise itu akan sangat terstimulus kalau itu melibatkan olahraganya melibatkan kaki. Nah, nggak apa-apa misalkan latih aja tangan gitu ya. Naik turun gitu ya. Senang gerakannya saja misalkan. Atau tapi cuma upper body-nya saja. Itu ya nanti paling HR-nya masuk di zona 1 awal gitu ya. Itu juga udah masuk intensitas sedang atau rendah ya. Intensitas rendah melatih tubuh bagian atasnya, Mbak Nida. Nah, bisa dicari misalkan apa contoh eh, bisa pakai senam atau atau work apa namanya home body workout tapi yang khusus untuk uppernya saja. Nah, sambil diperbaiki posisi kaki. Tapi kalau misalkan hanya tadi ya pegel-pegel saja rasanya yang di kaki, terus dari terapisnya bilang masih aman untuk aktivitas ringan, itu berarti nggak masalah untuk kita pakai. Gitu ya Mbak Nida. Mungkin cukup sekian. Nanti bisa japri lagi. Baik, panjang dan cukup banyak ya saran dari Coach Ali yang bisa diterapkan oleh Kak Nida terkait dengan pertanyaan tadi. Mudah-mudahan membantu enggak ya Kak Nida. Dan ini juga masih banyak yang ingin bertanya, tapi saya ingatkan kembali pada kakak semua bahwasanya sesi tanya jawab ini sebetulnya sampai pukul 21.05 gitu ya. Ini sudah pas, tapi karena banyaknya pertanyaan mungkin Coach Ali nanti menjawab satu pertanyaan 1 menit gitu ya. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa lewat Japri menghubungi nomor WhatsApp Kak Ali ataupun nanti admin Happy Fit gitu. Baik, selanjutnya dari Kak Fadilah Arsi. Silahkan Kak Fadilah pertanyaannya. Ya,
Makasih ya Mas. Mau nanya ini, berhubung sama Mbak Nida tadi, ternyata saya juga termasuk salah satu yang flat foot ya Mas, kaki kiri juga. Dan itu waktu itu saya sebenarnya udah sadar dari SMP, tapi baru mengganggu itu akhir-akhir ini dan sempet konsul sama ortopedi juga waktu itu. Nah, yang jadi pertanyaan itu kan ya tadi olahraga paling murah itu adalah jalan cepat ya Mas. Dan saya beberapa bulan ini sedang menekuni itu gitu. Buat kondisi kaki kayak saya ini kira-kira kalau mau tetap olahraga flat foot, olahraga jalan cepat dengan kondisi kaki flat foot itu sebaiknya durasinya berapa lama atau ada ini tertentu gitu nggak Mas? Atau pakai sepatu tertentu atau apa gitu? Yang pertama itu, terus sama tadi kalau misalnya apa? Ketika kita puasa, kan kita juga mau mengusahakan tetap olahraga ya Mas. Nah, ada nggak sih anjuran untuk supaya pemenuhan kalori kita ketika misalnya nanti puasa dan olahraga juga itu misalnya kayak ketika sahur sebaiknya dalam contoh bentuk makan gitu Mas. Contoh makannya misalnya apa, terus lauknya apa, kayak gitu. Sama tadi mau nanya yang angkat olahraga apa, yang melatih otot itu apa namanya Mas? Angkat beban itu apakah emang harus selalu barbel, angkat barbel gitu? Itu aja. Izin jawab ya. Pertama kalau Silakan. untuk durasi latihan, saya nggak, saya belum, ya, maksudnya untuk belum pernah mendapatkan untuk instruksi misalkan kalau flat foot maksimal durasi jalannya berapa, saya belum pernah dapat. Tapi ya sepengalaman saya kalau untuk misalkan tadi ya batasannya adalah ketika kita merasa nyeri ya berarti di stop di saat itu gitu ya. Nah, terus kemudian kedua untuk bagaimana caranya tadi ya caranya bisa tadi satu dengan terapis, kemudian dengan penguatan otot sekitarnya ya nanti bisa dibantu dengan terapis atau ahlinya tadi ya mungkin kalau udah ke ortopedi berarti udah next level, itu juga bagus. Terus kemudian untuk alat pendukung, nah kalau alat pendukung sebenarnya kalau teman-teman cari sepatu, nah itu bisa sepatu yang memang dia support, art support ya. Saya ketikkan websitenya aja ya, jadi nanti ini biasanya di kalangan pelari itu agak familiar, namanya Run Repeat. Nah cari aja websitenya namanya Run Repeat. Nah di sana di website itu nanti teman-teman bisa cari ya apa, eh, misalkan cari sepatu terus kemudian di kategori apa ya artnya itu tadi sport untuk pronation atau jenis sepatunya stability. Tadi Fadila ya Fadil ya apa namanya jenis sepatunya sepatu kategori stability. Nah kalau sepatu stability dia biasanya untuk bagian dalamnya itu dia punya arc yang lebih tinggi, atau di merek tertentu saya boleh nyebut merek ya itu biasanya yang dijual itu kan itu ya apa namanya merek S itu kan dia jual yang seri arc, jadi bagian dalamnya itu emang agak curve gitu agak melengkung untuk support support bagian kaki. Atau ada juga kalau cari merek-merek yang memang mereka secara khusus mensupport flat foot gitu. Nah, terus kemudian tadi yang terakhir kalau mau cari sepatunya tadi di Run Repeat untuk apa namanya untuk eh, cari apanya rekomendasinya, kategorinya tadi yang untuk support overpronation dan stability. Nah, kalau mau cari yang merek yang gampang-gampang aja tadi bisa cari aja yang udah banyak kok sepatu-sepatu sekarang yang support untuk apa flat foot itu ada apa ya kategorinya, eh, saya lupa berapa merek itu ada. Terus kemudian kalau yang mainstream pun juga ada ya, yang dia merek S, S itu yang biasa di mall-mall itu dia tipe art ya yang ada artnya itu. Mungkin itu dan terakhir tadi untuk latihan beban. Nah, latihan beban sebenarnya ada dua kategorinya. Latihan beban bisa pakai beban luar
seperti ke gym, barbel, dumbbell, kettlebell, terus kemudian gym mesin dan seterusnya. Bisa juga di rumah. Di rumah itu bisa pakai body weight, berat badan sendiri, atau alat sederhana kayak dumbbell juga, yang dumbbell itu atau beban yang ada di sekitar kita seperti bantuan misalkan kursi gitu ya. Alat-alatnya paling sederhana, terus kemudian bisa pakai anak oh enggak ya, anak gitu ya, juga bisa buat latihan, atau apa ya, pakai beban tubuh sendiri itu juga sebenarnya banyak gerakan yang bisa dilakukan. Nah, kalau kata kuncinya misalkan cari di YouTube home body workout. Nah, kalau misalkan mau cek di YouTube saya juga ada. Eh, Nanti coba aja pilih. Saya ada bagi gerakan, ada yang untuk olahraga yang belum pernah olahraga, atau mulai tadi yang saya tampilkan di slide saya terakhir. Ini tuh. Baik, terima kasih Coach Ali. Mudah-mudahan Kak Fadilah tadi terjawab. Oke. Pertanyaannya. Kalau kurang lebih jelasnya lagi nanti bisa langsung japri Coach Ali ataupun admin Happy Fit. Ini ada pertanyaan lagi Coach di kolom. Oh, Kanizar ya. Silahkan Kak Nizar, sudah raise hand. Oh iya, terima kasih Kang Asep, Ustadz Asep untuk waktunya. Izin bertanya, Coach. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa ketika puasa itu kita nyarinya yang easy run gitu kan, atau yang easy-easy aja latihannya. Nah itu lebih practically kalau kita misalkan nyarinya easy, itu di VO2 max-nya mungkin stagnan atau malah turun gitu. Nah sedangkan kalau saya pribadi kalau naikin VO2 max tuh kayaknya rada sulit untuk di easy saja. Nah, mungkin dari Coach Ali ada tips and trick nih biar VO2 max-nya tetap terjaga atau malah bisa nambah ketika puasa. Terima kasih, Coach. Oke. Ya. Nah, tadi ya, apa sebenarnya kalau misalkan Nizar mau tadi ya kan, saya tadi bagi ada dua dua tabel ya. Yang pertama, tabel pertama memang tadi disclaimer saya, orang yang mau apa ya, target utamanya adalah untuk mempertahankan. Kenapa tadi saya kasih penekanan seperti itu, karena memang secara fisiologis memang di bulan Ramadan ini eh, tubuh kita itu secara performa itu ya kayak kekuatan ototnya, terus speednya itu emang berkurang nih Zat. Secara ininya begitu ya. Apa Nah, tapi ada cara yang dilakukan misalkan ya atlet-atlet atau orang-orang yang memang tadi mengejar untuk performance di bulan Ramadan agar tetap tinggi atau bahkan naik. Tapi kalau misalkan ya tadi ya targetnya adalah sekedar maintenance. Kalau kalau saya pribadi tadi ya sarannya. Tapi misalkan mau tetap mau meningkatkan, bisa kita pakai yang tadi. Panduannya nanti saya kirim Nizar juga deh. Yang ini ya. Yang satunya yang atlet. Jadi Nizar kalau mau latihan tambah misalkan, oh yang easy boleh di sebelum apa namanya, sebelum berbuka, terus nanti pas pasca di malam hari habis tarawih mau latihan yang ada interval-intervalnya, mungkin tambah-tambah itu juga bisa lakukan sesinya di sore, atau enggak ya dipindah ke sore juga, interval juga nggak masalah. Cuman tadi ada beberapa catatan saja sih. Nah, kalau di apa kan karena sumber, kalau kita intensitas makin tinggi, sumber energinya diambil dari glukosa. Padahal kalau kita sore itu ya glukosanya udah agak turun. Jadi kadang-kadang latihannya jadi agak kurang efektif juga. Makanya disarankan setelah 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 tarawih atau setelah udah agak durasinya panjang, nanti baru latihan yang intensitasnya agak gitu di malam hari gitu Nizar. Tapi emang catatannya tadi kalau di malam hari awalnya adalah mengganggu kualitas tidurnya. Ini itu. Tapi kalau misalkan emang targetnya adalah performance, ya itu menurut saya nggak apa-apa untuk dilakukan. Gitu. Bagaimana Nizar? Oke, Mas. Oke, Coach. Terima kasih sudah terjawab. Iya. Jadi tetap Ya, bisa sebenarnya ya. Cuman tadi kalau target kita di bulan Ramadan ini secara umum adalah maintenance, agar paling tidak level kebugarannya tidak menurun. baik. Terima kasih Coach Ali atas jawaban dari setiap pertanyaan yang
telah disampaikan tadi oleh beberapa penanya, mudah-mudahan terjawab. Dan ini sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab pada malam ini, tapi tenang saja. Nanti untuk sekedar info, pertanyaan-pertanyaan kakak-kakak semua yang sudah dilontarkan di kolom Q&A ataupun di kolom chat Zoom meeting nanti akan kita muat di WA group. Nanti Coach Ali akan di-invite untuk jawab setiap pertanyaan. Mengingat waktu kita pada malam hari ini cukup terbatas ya, Coach Ali. Barangkali mungkin Coach Ali sudah ada jadwalnya besok mungkin jam 5 harus terbang kemana-kemana begitu ya. Jadi supaya istirahatnya tadi tercukupi gitu. Jadi jangan sampai habis tenaganya di pertanyaan. Tapi tenang saja, pertanyaan-pertanyaannya akan dimuat di grup WA group sekali lagi dan nanti akan dijawab langsung oleh Coach Ali. Sebelum Eh, gimana Coach Ali? Oh ya, izin nanti saya jawabnya pakai voice note ya. Mohon Oh maaf kalau siap. agak sedikit mengganggu bagi yang tidak terbiasa voice note. Takutnya kalau saya ngetik agak lama balasnya gitu ya. Wah, lebih bagus lagi mungkin kalau dijawab via YouTube begitu ya, biar sekalian subscribe Oh dan iya. like, comment, share gitu ya. Jadi ada Oh, benefit buat Coach Alinya juga gitu supaya subscribernya lebih banyak lagi gitu ya. waduh. Iya, nih soalnya kalah ya sama YouTube-nya Kang Asep ini. Udah berapa Kang Baik, Asep? masih sedikit Coach. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Coach Ali. Mungkin ada closing statement dari Coach Ali sebelum dilanjutkan kepada acara selanjutnya. Silakan Coach. Ini ya, apa? Ya tadi pertama memang di beberapa ini ya apa walaupun terdapat manfaat ya puasa bagi kita ya puasa kewajiban kita harus lakukan gitu ya. Jadi walaupun ada atau tidak adanya manfaat ya kita harus tetap melakukannya gitu ya. Nah, satu itu dan olahraga di bulan Ramadan ini ya kalau ditanya eh, relasi antara olahraga apa puasa dengan eh, kesehatan kita itu ada. Tapi relasi antara puasa dengan performance kita olahraga kita itu juga ternyata ada juga yang maksudnya relasinya nggak selalu bagus gitu ya tadi ya. Ada terjadi penurunan-penurunan tapi itu hal yang wajar. Maka dari itu bagi kita yang misalkan non atlet atau hanya sekedar untuk menjaga kebugaran ya target kita maintenance saja sehingga aktivitas kita yang menjadi targetan utama kita di bulan Ramadan itu tidak bisa terlaksana secara optimal. Nah, sedangkan tadi yang misalkan masih punya target performance atau sekarang juga berprofesi misalkan menjadi atlet, nah itu ada sendiri tadi ya panduannya yang bisa nanti juga dijalankan eh, tadi dengan beberapa catatan. Mungkin cukup sekian. Nah, olahraga yang baik adalah olahraga yang dilakukan sekarang, gitu ya. Terus kemudian bisa kita lakukan sepanjang usia kita dan kita senang dalam melakukannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang belum terjawab. Waalaikumsalam. Insya Allah nanti segera dijawab ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Coach Ali atas pemataran materinya pada malam hari ini cukup powerful dan bermakna gitu ya untuk kita jalankan apalagi ini berkaitan dengan kesehatan tubuh. Baik, untuk acara selanjutnya ini yang ditunggu-tunggu barangkali untuk sebagian peserta untuk mengikuti ada penawaran spesial begitu ya dari Happy Fit by Coach Ali Abdul Hakim berkolaborasi dengan The Iron Girls. Mungkin bisa ditampilkan PowerPoint yang akan disampaikan ataupun yang perlu diinformasikan. Jadi penawarannya apa? Jadi khusus peserta webinar pada malam hari ini gitu ya. Contohnya seperti akun dari suaminya istri izin bertanya via chat kalau mau personal coach bisa hubungi siapa Kak? Nah, bisa hubungin admin gitu ya. Dan ada penawaran khususnya nih untuk kakak-kakak semua bahwasanya untuk pembuatan program latihan selama sebulan full yaitu bulan suci Ramadan akan ada program olahraga latihan yang dibuat berdasarkan kondisi personal fisik kakak-kakak semua begitu ya. Tadi mungkin ada sedikit kekurangan, ada sedikit persoalan di dalam tubuhnya, nanti akan dibuatkan program oleh Coach Ali.
Waktu mulainya kapan? Waktu mulai program latihan dapat disesuaikan dengan kesepakatan antara kakak-kakak semua dan juga Coach Ali. Dan penawaran ini hanya berlaku sampai ataupun selama bulan Februari 2025. Jadi mulai malam hari ini, besok sampai akhir bulan, kalau bisa langsung daftar begitu ya, langsung menghubungi admin supaya lebih semangat lagi gitu ya nanti olahraganya di maintenance langsung oleh Coach Ali yang ahli di bidangnya. Silahkan kakak semua bisa menghubunginya, terutama untuk akun suaminya istri nih, bisa langsung dihubungi lewat admin Happy Fit di nomor 0812 2658 2678 atau di nomor kontak personnya Kak Ayume di 0878 3901 2380. Jadi jangan sampai kelewatan gitu ya penawaran menarik ini karena ini dapat membantu kesehatan Bapak Ibu ataupun kakak semua dalam menjalankan ibadah puasa yang lebih oke dan juga olahraga yang makin mantap begitu ya. Yang akan diadakan oleh Happy Fit by Coach Ali Abdul Hakim bekerja sama dengan The Iron Girls. Baik, selanjutnya jika ada informasi lebih lanjut bisa langsung menghubungi admin ya kakak-kakak semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada partisipan yang sudah bergabung pada Zoom meeting kali ini. Tadi peserta sampai mencapai di angka 43-45. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa disebarkan informasi penting ini karena kita tentu saja ingin ibadah bulan puasanya berjalan lancar, sekaligus olahraganya juga tidak terganggu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara acara ini yaitu Happy Fit by Coach Ali Abdul Hakim dan juga terima kasih juga untuk The Iron Girls. Bagi kakak-kakak muslimah bisa langsung bergabung saja begitu ya dengan komunitas The Iron Girls. Nanti di situ akan ada expert di bidangnya masing-masing terutama di bidang kebugaran yang akan dilatih langsung oleh Coach Ali Abdul Hakim. Baik, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Mari kita tutup acara malam hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih. Selamat menyambut bulan suci Ramadan tahun 2025. Semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa lancar dan juga penuh hikmah sehingga kita nantinya menjalankannya dengan penuh keikhlasan. Saya moderator pada malam hari ini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan ternyata ada request dari admin untuk kita berfoto bersama gitu ya, mengabadikan bahwasanya pada malam hari ini kita mengikuti acara webinar dari Coach Ali. Sebagai bukti juga nanti kalau ketemu dengan Coach Ali di jalan, Coach, saya yang ikut webinar tadi malam begitu ya. Ada potongan harga enggak kalau ikut latihan dengan Coach Ali gitu ya. Baik, silahkan Kak Admin untuk mempersiapkan untuk kita foto bersama dan diharapkan kepada hadirin yang hadir ya, kepada kakak-kakak semua untuk mengaktifkan kameranya, kita sama-sama foto bersama. Bisa dibantu kakak panitia? Yang sedang ngantuk bisa ditahan dulu ngantuknya ya, berikan ekspresi yang gembira gitu. Baik. Sudah siap kakak panitia? Mana ini kakak panitia? Bentar-bentar. Udah siap udah belum ini kakak panitia? Sudah. Sudah, oke. Dihitung ya Kak. Kalau bisa. Ulangi lagi. Oke, 1, 2, 3. Ya. Baik, terima kasih. Layar Sekali satunya lagi. lagi ya. Tadi baru Oh, 2 layar. Oke. siap, siap. Layar satu lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Kak Asep. Ya, sama-sama Kak Admin. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap
bugar menjalankan aktivitas seharian dan mudah-mudahan kita bertemu di bulan suci Ramadan. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit izin keluar. Siap, terima Mak- kasih kakak.